Halo semuanya, selamat datang di podcast Legal Talks. Oke, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik dan juga relevan, yaitu tentang likuidasi. Mungkin dari kita yang belum paham apa itu likuidasi dan bagaimana proses terjadinya likuidasi. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Gervansius Garu sebagai host, dan di sini juga kita hadirkan 3 narasumber dari Fakultas Hukum Undang. Oke, tanpa memperpanjang kata, mungkin saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak semua untuk bisa memperkenalkan diri. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mahasiswa Sarjana Sejarah dari Fakultas Hukum dan Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Tei. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Prodi. Terima kasih. Saya Ferlin Alfian Rowadi, mahasiswa dari Fakultas Hukum kelas H. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Jadi tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Kakak Alfredo, mungkin bisa jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan likuidasi itu? Silakan. Tentu Gervan, secara sederhana, likuidasi adalah proses penutupan suatu perusahaan dengan cara menjual aset-asetnya untuk membayar utang-utang yang ada. Setelah semua kewajiban diselesaikan, sisa aset yang ada akan dibagikan kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Biasanya, likuidasi dilakukan ketika perusahaan sudah tidak lagi mampu berjalan secara finansial atau ketika pemilik memutuskan untuk menutup usahanya. Oke, baik, terima kasih ya Kak Andro sudah menjelaskannya. Oke, mungkin selanjutnya kepada Kakak Bintang, silakan. jadi menurut saya, kalau saya itu tugas itu dalam hati ini ini gimana? Oke, baik. Saya ini dalam hal ini kita juga perlu memeriksa apakah ada kewajiban pajak yang harus diselesaikan. Karena itu harus dibayar. Ada satu itu harus mulai. Dan aset yang masih bisa dijual, kita jual. Bisa dalam proses ini memang membutuhkan banyak ketelitian dalam mencatat selama transaksi. Segala jenis transaksi itu dicatat, dan karena setelah kita selesai, perusahaan itu tidak akan bisa beroperasi. Artinya mungkin perusahaan itu akan tingkat atau bangun. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Kakak Bintang sudah menjelaskannya. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam likuidasi? Apakah ada prosedur hukum yang harus dilalui? Kakak Alfredo mungkin bisa jelaskan, silakan. Betul sekali, Gervan. Langkah pertama adalah keputusan untuk melikuidasi yang biasanya melibatkan pemegang saham dalam sebuah rapat. Setelah keputusan diambil, perusahaan harus mengajukan permohonan likuidasi ke pengadilan atau instansi yang berwenang, tergantung pada aturan yang berlaku di negara tersebut. Setelah itu, ditunjuklah seorang likuidator yang akan mengelola seluruh proses, termasuk penjualan aset dan penyelesaian utang. Oke, baik, terima kasih Kakak Alfredo. Terus apa dampaknya bagi pemilik perusahaan atau bagi karyawan? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Ini yang kita harus tahu bahwa likuidasi itu satu proses di mana satu perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Jadi tentu likuidasi ini bukan satu hal yang mudah bagi satu perusahaan untuk melakukan proses itu, karena kita tahu juga likuidasi ini
prosesnya itu sudah panjang. Nah, jadi dalam suatu perusahaan jika sudah melakukan likuidasi, maka dampaknya tentu kepada karyawan dan bagi perusahaan sendiri maupun pemegang itu sangat-sangat besar. Karena kalau kita tahu sendiri, karyawan yang bekerja itu mereka sangat-sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi jika perusahaan itu sudah terjadi likuidasi, artinya perusahaan itu akan mengambil langkah untuk memperbaiki kepada karyawan. Nah, itu tentu karyawan sangat akan merasa mereka akan merasa bahwa dalam hal pekerjaan mereka itu sudah kacau, dan akhirnya itu berdampak pada ekonomi sosial mereka, karena perusahaan juga akan suatu perusahaan itu kalau misalnya perusahaan besar itu melakukan likuidasi, tentu pengaruhnya juga dapat kepada lingkungan, pada masyarakat, ekonomi itu sangat berpengaruh. Jadi likuidasi itu bukan hal yang mudah, dan bagi pemilik atau pemegang saham itu tentu itu keputusan yang berat, karena perusahaan sendiri itu mereka harus ditutup. Namun terkadang langkah-langkah terakhir untuk menyelamatkan aset yang ada itu bagi karyawan tentu jelas dengan karyawan sangat penting dalam tahap ini agar mereka bisa memahami situasi yang baik. Mungkin menurut saya itu dampaknya cukup besar bagi karyawan. Oke, baik, terima kasih Kak Edo sudah menjelaskan. Mungkin ada tambahan dari Kak Bintang, silakan. Kalau saya apa yang disampaikan oleh Manjo ini benar sekali. Namun kita juga perlu ingat bahwa ketika sebuah perusahaan atau likuidasi ini, hal ini juga bisa menjadi kontrak dan kewajiban yang sebelumnya sudah ada, artinya yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Oleh karena itu perlu ada koordinasi baik antara hukum, akuntan dan manajemen suatu perusahaan. Oke, baik, terima kasih juga kepada Kak Bintang ya. Mengingat proses likuidasi ini sangat kompleks, apa saja sih tantangan yang sering dihadapi oleh perusahaan yang sedang melalui proses ini? Terus apa yang bisa dilakukan pengusaha untuk bisa menghindarinya? Mungkin bisa dijelaskan? Berbicara tentang tantangan, salah satu tantangan terbesar dalam likuidasi adalah menilai dan menjual aset perusahaan. Terkadang aset yang ada mungkin tidak terjual dengan harga yang sesuai harapan, dan mungkin ini bisa mempengaruhi jumlah dana yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi tekanan dari kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, baik, terima kasih pada Kak Alfredo. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, baik, mungkin kalau menurut saya dari sudut pandang hukum sendiri, likuidasi ini proses resmi untuk mengakhiri keberadaan barang hukum. Jadi suatu perusahaan itu melalui penyelesaian kewajiban finansial itu melakukan pembelian aset atau penjualan, yang dimana aset-aset tertentu itu biasanya dirubah dan ditunggu oleh orang atau perusahaan untuk dirubah asetnya menjadi likuid atau uang tunai, yang dimana aset-aset itu harus diwajibkan untuk membayar kepada kreditur. Nah, dari proses ini biasanya diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan atau maupun jika perusahaan itu sudah mendaftarkan diri kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sudah mendaftarkan diri ke OJK, itu bisa saja diawasi. Baik, mungkin kalau menurut saya dari sudut pandang hukum sendiri, likuidasi ini proses resmi untuk mengakhiri keberadaan barang hukum. Jadi suatu perusahaan itu melalui penyelesaian kewajiban finansial itu melakukan pembelian aset atau penjualan, yang dimana aset-aset tertentu itu biasanya dirubah dan ditunggu oleh orang atau perusahaan untuk dirubah asetnya menjadi likuid atau uang tunai, yang dimana aset-aset itu harus diwajibkan untuk membayar kepada kreditur. Nah, dari proses ini biasanya diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan atau maupun jika perusahaan itu sudah mendaftarkan diri kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, misalnya
likuidasi itu mempunyai ciri-ciri, dan ciri-cirinya itu bagi beberapa. Pertama itu ini adalah pembubaran badan hukum. Teman, dia seperti proses untuk satu individu atau likuidasi cuma pada penghentian eksistensi. Yang berikut adalah bentuk likuidator dan proses hukum yang tewas. Saya rasa itu saja. Oke, baik, terima kasih kepada Ketua sudah menjelaskannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Kalintang, mungkin bisa ditambahkan. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua dan Nasdem, saya kira begitu. Oke. Baik, terima kasih untuk ketiga para narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan materi yang begitu sangat komprehensif ya. Jadi kesimpulannya likuidasi itu adalah proses di mana perusahaan itu mengalami kebangkrutan, tetapi melalui prosedur hukum dan ditunjukkan salah satunya likuidator untuk melakukan proses likuidasi. Oke, diskusi kita hari ini memang sangat normatif. Jadi terima kasih kepada para pendengar dan juga terima kasih kepada ketiga narasumber dari Fakultas Hukum dan yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dan untuk diskusi bersama pada hari ini. Oke, mungkin itu saja, kita tutup sudah. Ya, terima kasih.